allati anzalahumullahu ta'ala iyyaha amrun wajibun mutahattamun bal huwa minal iman wa ta'zimi dinillah wa dzalika li'annahum hamlatud din wa hamatuhu wa masabihud daja yumayyizuna lin-nasi bainal haqqi wal batil wa yudzakkirunahum bihaqqillahi 'alaihim fahum warathatul anbiya was-sa'iruna 'ala manhajihim fa kaifa la takunu lahum manzilah wa la mahabbah fil qulub wa la tabjil bal inna khilafa dhalik huwa maslaku man harallaha wa rasulahu wa salaka maslakal munafiqina wal yahudi wan nasara qatla fil anbiya wa maslaka ahli al ahwa'i wal bidah ahli al kalam wal ara al muzakhrifah a'da'il kitab was sunnah. Kata muallif, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat kedudukan para ulama sebagai pemikul wahyu, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pasal yang lalu. Maka menghormati dan memuliakan ulama serta memberikan kepada mereka kedudukan yang tinggi sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah satu hal yang wajib. Memuliakan ulama serta menghormati mereka suatu hal yang wajib, yang dalil-dalilnya sudah kita bahas pada pasal yang lalu, bahkan termasuk bagian di antara iman dan memuliakan dinullah. Hal itu disebabkan karena mereka lah yang mengemban ad-din ini serta melindunginya. Mereka pula sebagai misbah, pelita atau cahaya di kegelapan yang membedakan antara hak dan batil untuk manusia, mengingatkan mereka tentang hak Allah atas mereka, atas manusia maksudnya. Mereka lah para ahli waris para nabi alaihi wassalatu wassalam yang berjalan di atas manhaj para nabi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai kedudukan dan tidak mengundang kecintaan dalam hati-hati manusia dan tidak mempunyai kehormatan. Bahkan menyalahi hal itu artinya tidak mau menghormati para ulama, termasuk jalan hidup orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jalan hidup yang pernah ditelusuri oleh kalangan munafikin, Yahudi, Nasara yang pernah membunuh para nabi. Juga jalan hidup ahlul ahwa wal bidah. Jalan hidup orang-orang yang mengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Jalan hidup ahlul kalam yang menghias-hiasi kalam mereka dengan kata-kata yang indah. Juga jalan hidup musuh-musuh kitab dan sunnah. Berkata Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni atau yang dikenal dengan Imam As-Sabuni, pengarang kitab apa ini? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang pernah kita kaji sampai tuntas. Bukan Imam As-Sabuni yang mengarang tafsir As-Sabuni sekarang, tapi Imam As-Sabuni yang hidup pada abad keempat Hijriyah. Seorang imam besar yang oleh para ulama disebut dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu jarang ulama yang mendapat gelar ini, yaitu ulama yang menguasai semua cabang ilmu syariat. Barulah digelari dengan gelar Syekhul Islam. Kalau hanya menguasai masalah tafsir disebut mufassir. Kalau hanya masalah hadis disebut muhaddis. Kalau hanya masalah fiqih disebut faqih. Kalau ahli sejarah disebut muarrikh. Jadi kalau menguasai semua cabang ilmu disebut Syekhul Islam. Syekhul Islam Abu Uthman Ismail As-Sabuni ketika menjelaskan tentang tanda-tanda ahlul bid'ah, beliau berkata, "Wa alamatul bid'ah
ala ahliha badiyah zahirah. Wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamlati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum wa istighfafuhum bihim wa tasmiyatuhum iyahum haswiyah wa jahlah wa zahiriyah wa musyabbihah i'tiqadan minhum min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bimu'azzilin 'anil ilm wa anna al-ilma ma yulqihi asyaitanu ilaihim min nata'ij uqulihimul fasidah wa wasawisi sudurihimul mudlimah wa hawajis qulubihimul khaliyah minal khair wa kalimatihim wa hujajihimul atilah bal subahuhumud dahidah al-batilah ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, adapun tanda-tanda kebid'ahan bagi para ahlinya, para ahli bid'ah nampak jelas sekali. Adapun tanda-tanda yang paling jelas yang dimiliki oleh ahlul bid'ah adalah kerasnya permusuhan mereka kepada pemikul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada para ulama ahlul hadis, serta merendahkan mereka, menghinakan mereka dan menamai para ulama ahlul hadis dengan nama-nama yang jelek seperti disebut haswiyah. Haswiyah itu yang terjelek dari segala sesuatu. Juga disebut jahlah, bodoh, disebut zahiriyah karena memahami ayat-ayat tentang sifat Allah secara zahirnya. Disebutlah zahiriyah. Atau disebut musyabbihah. Musyabbihah itu artinya yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, hanya karena ulama-ulama ahlul hadis meyakini Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai mata, yang itu sifat-sifat itu juga dimiliki oleh makhluk. Makanya ulama ahlul hadis oleh ahlul bid'ah disebut musyabbihah. Padahal beda maknanya ya. Yang dimaksud tangan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan tangan makhluk. Adapun Allah punya tangan, Allah sendiri yang mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Atau Allah mempunyai mata tajri bi a'yunina. Atau Allah mempunyai betis yauma yukshafu an syakin. Yauma yukshafu an sakin wa qad kanu yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya, lalu disuruh orang-orang yang tidak pernah sholat berjamaah ketika di dunia disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mampu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ketika sudah penuh belum neraka, kata Allah. Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Lalu Allah memasukkan betisnya ke dalam neraka itu, ke dalam jahim itu. Kemudian kata neraka itu cukup. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai betis. Kalau mau ditakwil yang dimaksud betis di sana apa coba? Allah menyingkapkan betisnya. Apa betis di sana kalau mau ditakwil? Itu hakiki maknanya, betis. Tapi gimana bentuk betis Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, karena demikian maka ulama ahlul hadis oleh ahlul bid'ah disebut sebagai musyabbihah. Inilah yang dimaksud tanda-tanda ahlul bid'ah memberikan nama-nama yang tidak pantas kepada ahlus sunnah. Adapun yang dimaksud ilmu oleh ahlul bid'ah adalah ilmu itu sebenarnya yang dibisikkan oleh setan kepada hati mereka sehingga lahirlah
dari akal mereka pendapat-pendapat yang fasidah, yang rusak. Juga bisikan-bisikan ke dalam dada mereka yang muzlimah, yang merupakan kegelapan, yang memberikan kegelapan. Juga kecemasan hati-hati mereka yang kosong dari kebaikan, dan kalimat serta hujah-hujah mereka yang atilah, yang menentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, dua ayat yang disebutkan di sini. Ayat pertama adalah surat Muhammad ayat 23 yang menyatakan ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah membuat mereka itu bisu dan membuat mereka itu buta penglihatannya. Bukan penglihatan ini, tetapi penglihatan yang ada di dalam dada. Ini tafsiran ayat itu bisa kita baca nanti. Juga dalam surat Al-Hajj ayat 18 Allah menyatakan wa may yuhinillahu famalahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa orang yang dihinakan oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan apa-apa yang dikehendakinya. Ada sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Ahmad bin Sanan Al-Qattan. Dia berkata, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yabghadu ahlal hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbihi." Kata Ahmad bin Sanan Al-Qattan, tidak ada seorang pun di dunia ini ahlul bid'ah, tidak ada ahlul bid'ah di dunia ini seorang pun, kecuali dia ini pasti membenci ahlul hadis. Dan apabila seseorang telah berbuat kebid'ahan, akan dicabut dari dadanya, dari hatinya kelezatan menikmati ilmu hadis. Nggak suka saja kepada ilmu hadis. Lalu dalam riwayat lain dengan sanad yang sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi yang dikenal dengan Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, "Kuntu ana wa Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi inda Imam ad-Din Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal." Faqala lahu Ahmad bin Al-Hasan, "Ya Aba Abdullah, dzakaru li ibni Abi Qatilah bi Makkah ashab al-hadits. Faqala ashabul hadis qaumun su'." Faqala Ahmad bin Hanbal wa huwa yanfudhu thawbahu wa yaqul zindiq 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 hatta dakhala al-bait. Kata Imam At-Tirmidzi, suatu saat saya beserta Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi, dua-duanya berasal dari Turmuz, salah satu daerah, makanya dua orang imam ahlul hadis ini dikenal disebut dengan At-Tirmidzi. Suatu saat Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi dan Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Ahmad bin Hasan berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Aba Abdullah, di Mekah orang-orang telah menyebutkan ahlul hadis kepada Ibnu Abi Qatilah. Ibnu Abi Qatilah ini seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Lalu kata Ibnu Abi Qatilah, dia menyatakan ahlul hadis ini kaum yang jahat. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Ahmad tentang Abi Qatilah ini?" Kata Imam Ahmad sambil beliau mengebut-ngebutkan pakaiannya, beliau mengatakan orang itu zindik, 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 zindik. Terus sampai masuk ke dalam rumah mengucapkan entah berapa kali zindik. Karena apa? Karena dia menfa'an atau menghujum kepada ulama ahlul hadis. Ya, dengan mengatakan ahlul hadis ini orang yang jelek atau orang yang jahat. Lalu riwayat lain dengan sanad yang sampai kepada Abu Nasr bin Salam, seorang al-faqih, seorang ahli fiqih. Kata beliau, "Laisa syai'un asqala ala ahli al-ilhad wa la abghadha ilaihi min sima'il hadits wa riwayatihi bi isnadih." Kata Abu Nasr bin Salam al-faqih, beliau berkata,
Tidak ada sesuatu pun yang paling berat bagi ahlul ilhad, dan tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci oleh ahlul ilhad. Ahlul ilhad ini orang-orang yang menentang sunnah, ahlul bid'ah. Tidak ada yang paling berat dan paling dibenci oleh mereka kecuali mendengarkan hadis serta riwayat-riwayat dengan sanadnya. Imam Al-Hakim pun telah berkata, kata Imam Al-Hakim, sami'tu asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih wa huwa yunaziru rajulan faqala Syekh Abu Bakar haddatsana fulan faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana faqala Syekh lahu qum ya kafir fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abadan. ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل دار إلا هذا. Kata Imam Al-Hakim, aku mendengar Imam Abu Bakar bin Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih, seorang ulama besar di bidang hadis. Suatu saat dia munazarah dengan seorang laki-laki, berdiskusi, berdebat tentang sesuatu. Lalu Syekh Abu Bakar berhujjah dengan salah satu hadis. Nah, sebagaimana biasa para ulama ahlul hadis kalau mau mengemukakan hadis, beliau pasti menerangkan sanadnya secara lengkap. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Abu Bakar bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih pun demikian. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Belum selesai, belum sampai ucapannya kepada matan hadis, laki-laki tadi sudah mengatakan, tinggalkan kata-kata haddatsana, jangan pakai. Sampai kapan haddatsana melulu? Karena panjang kan? Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Sampai kapan haddatsana? Menolak ucapan hadis. Mendengar itu, Imam Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih berkata, kata Abu Bakar, qum ya kafir, berdiri engkau hai kafir. Tidak halal bagimu untuk masuk ke dalam rumahku setelah ini selama-lamanya. Lalu Imam Abu Bakar berpaling kepada kami, menghadap kepada kami, kata Imam Al-Hakim ini yang menceritakan kisah ini. Lalu berkata Imam Abu Bakar, aku tidak pernah mengatakan kepada seorang pun agar tidak masuk ke rumahku kecuali untuk orang ini. Karena apa? Karena dia menolak hadis secara terang-terangan. Dalam riwayat lain dari Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi, dia berkata, alamatu ahli al-bidah al-waqi'ah fi ahli al-athar wa alamatul zanadiqah tasmiyatuhum ahlal athar haswiyah yuriduna bidzalika ibtal al-athar wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnah mujbarah wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ahlal athar nabitah wa nasibah. Kata Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi, beliau berkata, tanda-tanda ahlul bid'ah adalah suka mengupat ahlul athar atau ahlul hadis. Mengupat artinya bergibah, menceritakan kejelekan ahlul hadis dengan kata-kata yang buhtan atau iftira. Buhtan itu mengada-ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau gibah sesuai dengan kenyataan, si anu itu jelek, itu gibah. Dan kalau apa yang diceritakan itu sesuai dengan orangnya, memang si anu itu jelek, gibah, dosa. Kalau tidak sesuai, si anu jelek, padahal bagus, itu disebut buhtan. Dan buhtan ini a'zamu isman minal ghibah, dosanya lebih besar daripada ghibah. Jadi tanda-tanda ahlul bid'ah, kata Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Ar-Razi, adalah suka mengupat ahlul bid'ah, ahlul athar, ahlul hadis. Sedangkan tanda-tanda kaum zindik ini kaum sufiyah.
Seperti Ibnu Abi Qatilah di Mekah, itu pun sufiyah yang menyatakan bahwa ahlul hadis ini kaum orang yang jelek. Kaum zindik atau sufiyah menamai ahlul asar dengan haswiyah, sesuatu yang terjelek dari segala sesuatu. Haswiyah namanya. Yang kalau kita melihat, pasti melihatnya dengan penglihatan yang menghinakan. Kalau umpamanya menceritakan, pasti mimiknya pun dengan mencibir, menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Kalau mencium baunya maka langsung menutup hidung. Seperti kita kalau lewat ke WC. Yang tidak pernah dibanjur, dibersihkan. Semua kotoran dibuang di situ, itu haswiyah. Coba lewat ke sana. Nggak mau. Ahlul zindik demikian kepada ahlul hadis. Mereka berbuat seperti itu karena ingin menghapuskan asar, menghapuskan hadis. Karena hadis dalam kalangan sufiyah itu tidak dinomorsatukan di dalam menetapkan suatu hukum seperti yang banyak kita temukan di dalam kitab-kitab sufiyah, banyak memakai hadis-hadis yang maudhu. Yang oleh ulama ahlul hadis itu dibuang jauh-jauh karena penyimpangannya dari syariat. Adapun tanda-tanda Qadariyah, Qadariyah ini adalah orang-orang yang menolak takdir. Qadariyah menamai ahlus sunnah dengan Jabariyah atau Mujbirah atau Mujbarah. Jabariyah. Padahal beda ahlus sunnah dengan Jabariyah atau Jabriyah. Jabriyah menuduh ahlus sunnah dengan Qadariyah. Dituduh. Para ahlus sunnah wasat. Di tengah-tengah. Adapun tanda-tanda Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Pengikut Jaham bin Safwan. Yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah menamai ahlus sunnah dengan musyabbihah. Gara-gara ahlus sunnah meyakini Allah punya tangan. Musyabbihah kata Jahmiyah. Karena makhluk juga punya tangan. Kalau begitu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal rinciannya jelas jauh berbeda. Sebagaimana yang sudah pernah kita kaji. Baik dalam syarah aqidah wasitiyah. Dalam syarah lum'atul i'tiqad. Di dalam aqidatus salaf ashabil hadis yang semua pernah kita kaji. Sedangkan kaum Rafidah Syiah ahlakahumullahu jami'an menamai ahlul hadis dengan sebutan nabitah atau nasibah. Ini semua laqab-laqab atau nama-nama yang ditujukan kepada ahlus sunnah oleh kaum mubtadi'in, oleh kaum ahlul bid'ah. Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni ketika mentaklik, mengomentari penamaan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah dengan nama-nama yang jelek, beliau berkata, Imam As-Sabuni, wa kullu dzalika asabiyah la yulhiqu ahlas sunnah illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadis. Thumma qala ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi allati laqabu biha ahlas sunnah ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلفا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Kata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni, semuanya itu
disebabkan asabiyah. Padahal tidak ada satu nama pun yang berhak disandangkan kepada ahlus sunnah kecuali ashabul hadis atau ahlul hadis. Ahlus sunnah itu adalah ahlul hadis. Lalu Imam As-Sabuni berkata lagi, aku melihat para ahli bid'ah dalam hal nama-nama yang mereka tujukan kepada ahlus sunnah, padahal tidak ada satupun dari nama-nama itu yang pantas disandangkan kepada ahlus sunnah, karena karunia Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam menamai ahlus sunnah dengan penamaan seperti yang tadi disebutkan, ada yang menamakan haswiyah, ada yang menamakan mujbirah, ada yang menamakan musyabbihah, menamakan macam-macam. Mereka itu menempuh jalan seperti yang pernah ditempuh oleh orang-orang musyrik yang semoga Allah melaknat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang musyrik punya andil di dalam menamai Rasulullah sallam. Sebagian mereka ada yang menamai Rasulullah dengan sebutan sahir. Apa itu sahir? Ahli sihir. Ada yang menamai kahin, dukun. Ada yang menamai syair, ahli syair. Ada yang menamai Rasulullah dengan sebutan majnun, gila. Ada yang menamai dengan maftun. Maftun itu orang yang terfitnah, orang yang stres. Kena banyak masalah stres jadi ngomongnya ngaco, begitu. Ada juga yang menamai muhtarian, yang mengada-ada. Mukhtalifan, bukan mukhtalifan. Mukhtaliqan, kadzaban, pendusta, dan seterusnya. Padahal sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi, semua orang musyrik sepakat menggelari Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin. Begitu jadi Nabi, gila, tukang sihir, kadzab, mengada-ada, macam-macam. Terus bagaimana kenyataan? Apakah Nabi begitu? Dijelaskan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ib ba'idan bari'an. Padahal kenyataannya Rasulullah SAW jauh dan sangat berlepas diri dari semua aib yang disebutkan oleh orang-orang musyrik tadi. Beliau ini tiada lain kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 48, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah oleh kamu Muhammad, bagaimana mereka memberikan engkau laqab-laqab, nama-nama yang seperti itu. Maka mereka sesat dan mereka tidak mampu menemukan jalan kebenaran. Itu sikap orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sabuni, wa kadzalikal mubtadi'ah. Seperti itulah para ahlul bid'ah fadalahumullah. Iqtasamul qawla fi hamlati akhbarihi wa naqlati atharihi wa ruwati ahadithihi al-muqtadina bihi al-muhtadina bi sunnatihi al-ma'rufina bi ashabil hadith. Demikian pula lah para ahlul bid'ah. Mereka para ahlul bid'ah kan bermacam-macam. Ada khawarij, ada mu'tazilah, ada qadariyah, ada mujbirah, ada Rafidhah, ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah. Semuanya itu menamai Ahlus Sunnah dengan nama-nama yang tidak pantas. Mereka semua mempunyai andil di dalam memberi nama kepada Ahlul Hadis, yang oleh para ulama disebut hamlatu akhbarihi, pemikul kabar para Nabi sallallahu alaihi wasallam, penukil asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti ucapannya dan perbuatannya, yang tertunjuki dengan sunnah nabinya, yang dikenal dengan sebutan ashabul hadis. Fasammahum haswiyah wa ba'duhum musyabbihah wa ba'duhum nabitah wa ba'duhum nasibah wa ba'duhum jibriyah wa ashabul hadis asamatun min hadhil ma'aib bari'atun zakiyatun naqiyat itba'i kitabihi wa wahyihi wa khitabihi wa itba'i aqrabi awliyaihi wal iqtida' bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf
minal qawli wal amal wa jazrihim fiha 'anil munkari minhuma wa a'anahum 'ala tamassuki bi siratihi wal ihtida'i bi mulazamati sunnatihi wa ja'alahum min atba'i aqrabi awliyaihi wa akramihim wa akramahum wa 'azzahum 'alaihi wa syaraha sudurahum li mahabbatihi wa mahabbati a'immati syari'atihi wa ulama'i ummatihi wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah bihukmi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Imam As-Sabuni, para ahlul bid'ah menamai ahlus sunnah, ada yang menamai dengan haswiyah, musyabbihah, naditah, nasibah, jibriyah, dan seterusnya. Padahal para ulama ahlul hadis terpelihara dari semua aib yang tadi dilemparkan oleh para mubtadi'in. Berlepas diri, bersih dan suci dari semua itu. Mereka itu tiada lain kecuali ahlul hadis atau ahlus sunnah yang telah lalu. Dan ahli sejarah yang diridhai. Dan jalan-jalan yang lurus. Dan hujjah yang balighah yang kuat. Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti kitabnya, wahyunya dan firmannya, serta mengikuti walinya yang paling dekat dengan Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang Rasulullah SAW memang memerintahkan umatnya untuk berbuat ma'ruf baik dalam ucapan ataupun amalan, serta melarang mereka dalam hadis-hadisnya dari kemungkaran baik dalam bentuk ucapan ataupun amalan, dan menolong mereka untuk bertamasuk atau berpegang teguh kepada sirah nabinya, mengambil petunjuk dengan senantiasa bermulazamah dengan sunnahnya, dan menjadikan mereka sebagai pengikut wali Allah yang paling dekat, dan memuliakan mereka serta memuliakan mereka. Akramahum dan a'azzahum ini samalah diterjemahkannya. Allah pun lalu melapangkan dada mereka untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai imam-imam syariat Islam dan ulama-ulama umat ini. Dan barang siapa orang yang mencintai suatu kaum, orang itu akan bersama-sama kaum yang dicintainya pada hari kiamat, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama orang yang dicintainya di akhirat. Seperti seorang sahabat pernah bersabda kepada Rasulullah SAW, "Wallahi anta ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa min mali," dan seterusnya. Ya Rasulullah, engkau demi Allah lebih aku cintai daripada diriku, hartaku, keluargaku, dan seterusnya. Kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta fil jannah." Engkau akan beserta orang-orang yang engkau cintai di surga nanti. Hadis ini dan semua ungkapan ini tadi dikutip dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, susunan Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni, halaman 101, yang ini pun secara tuntas kitabnya telah kita bahas. Qultu, aku berkata, kata muallif. Siapa muallifnya ini? Saqil. Saqil siapa? Saqil, baca aja ini. Saqil bin Salfiq, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani hafizahullah. Aku berkata, kata muallif, wa qad salaka fi hadzal zaman ahlul ahwa wa tahazzubat wal furqah ma'a ulama'i ahli sunnah as-salafiyin maslakal awwalina min ahli al-ahwa wal bid'ah faqad taqasamul qawla fihim faba'duhum yasifuhum bi annahum mudahinun mutazallifun masyaallah wa la quwwata illa billah wa ba'duhum bi annahum murjifun mufarriqun wa ba'duhum bi annahum la yafqahuna al-waqi wa ba'duhum bi annahum ulama'u salafah وبعضهم بأنهم عبيد الأسياد وبعضهم بأنهم حساد وبعضهم بأن فتواهم تصدر خوفا من السلطة وطمعا بما عندها
wa ghairu dzalika minal alqab wal awsaf as-sayyi'ah, walakin walhamdulillah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'an min tilkal ma'ayib allati ya'ibuhu bihal musyrikun, wa kama kana salafus salih ahlul hadits bari'ina min tilkal awsaf allati yasifuhum biha ahlul ahwa wal zindiqa, fakadzalika ulama'una al-yawm bari'una min tilkal awsaf allati yasifuhum biha ahlul ahwa wal hizbiyat, fahum walhamdulillah ahlul Quran wal athar wa hamlatu hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mudafi'una an sunnatihi wal muballighuna laha ahlul ilmi wal fatawa asy-syar'iyyah al-mabniyah 'ala al-adillati as-sahihah as-sarihah min al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa hum hafadhatud din wa ahlut taqwa wal wara insyaallah taala. Wa idza dhahara rajulun bi ra'yin mukhalifin aw bi bid'atin wajjahu lahu sahamahu wa fadahu amrahu wa raddu alaihi subhahu. Aku katakan, kata muallif, para pengekor hawa nafsu di zaman kita dan ahlul tahazzubat, ahlul hizbiyah. Hizbiyah ini yang membuat umat Islam menjadi berhizb-hizb. Hizb itu apa? Golongan-golongan, kelompok-kelompok, harokah-harokah, hadanallahu wa iyyahum. Mereka pun telah menempuh jalan terhadap ulama ahlus sunnah dan salafin seperti jalan yang pernah ditempuh oleh pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah pada zaman dahulu. Para pengekor hawa nafsu zaman kini dari kalangan hizbiyat semuanya mengambil bagian dalam menggelari ulama-ulama ahlus sunnah pada zaman kini. Sebagian mereka menamai ulama-ulama sekarang dengan sebutan mudahinun mutazallifun. Mudahinun itu penjilat. Mutazallifun itu artinya pengambil muka. Ini kiasan, ya, bukan menjilat orang dengan makna hakiki. Tetapi maksudnya apa? Apa ABS? Asal ABS. Nah, ada yang menggelari begitu. Juga sebagian mereka ada yang menamai ahlus sunnah sebagai murjifun mufarriqun. Murjifun itu maknanya sama dengan musyaddidun, yang membuat orang lari karena ucapannya. Seperti umpah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah di Yaman. Itu kalau sudah membahas ahlul bid'ah, membahas hizbiyat, kerasnya Masya Allah wa la quwata illa billah. Bukan main itu, kerasnya. Disebutlah oleh para hizbiyat, oleh orang Yahud, Nasara dengan sebutan murjifun, mufarriqun. Mufarriqun itu pemecah belah. Harokah yang tadi sudah solid karena datang ajaran mereka pecah. Disebutlah salaf sebagai mufarriq, pemecah belah. Pemecah belah kebatilan, ya. Sampai kita pernah mendengar Imam Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi di Yaman itu sempat dibom oleh orang-orang Yahudi di sana karena kerasnya Syekh Muqbil kepada orang-orang Yahud dan konco-konconya. Sebagian mereka ada yang menggelari ahlu ulama ahlu sunnah dengan gelar ya la yafqahunal waqi, tidak paham, tidak memahami fiqhul waqi, tidak memahami situasi sikon, situasi kondisi dan seterusnya. Nah, yang paham ada mestinya dipecah, ada ulama dalam masalah fiqhul waqi, ada ulama dalam masalah haid dan nifas. Pernah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq menuduh ulama-ulama yang sekarang sebagai la yafqahuna fiqhul waqi. Yang ini bisa kita baca dalam buku-bukunya yang kemudian ditegur keras oleh Syekh bin Baz hafizahullah, yang kemudian rujuk konon katanya. Saya sendiri mendengar rujuknya secara langsung dari mulutnya. Tapi kemudian terjadilah apa yang Allah takdirkan untuk terjadi. Sebagian mereka ada lagi yang menamai ulama ahlus sunnah dengan sebutan ulama sultan.
ulama penguasa, ABS tadi. Dan sebagian lagi ada yang menyebut dengan abidul asyad. Asyad itu jama dari sayyid. Sayyid itu apa? Penguasa, penghulu. Nah, ulama-ulama sekarang itu adalah hambanya para penguasa. Itulah kejinya laqab, sebutan-sebutan yang ditujukan kepada para ulama oleh ahlul bidah. Bahkan ada lagi yang menamai dengan sebutan tukang hasad. Sebagian mereka ada lagi yang menuduh bahwa fatwa-fatwa para ulama itu bersumber dari takutnya kepada sultan dan mengharapkan apa-apa yang ada yang dimiliki oleh sultan berupa jabatan atau harta. Dan sebutan-sebutan lainnya yang jelek, yang tidak pantas ditujukan kepada para ulama. Akan tetapi alhamdulillah, sebagaimana Nabi SAW bersih dari aib-aib yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik, dan juga sebagaimana para ulama salafus saleh ahlul hadis dahulu juga bersih dari sebutan-sebutan yang ditujukan oleh ahlul bid'ah kepada mereka. Demikian pula lah ulama-ulama kita pada zaman sekarang juga bersih dari sebutan-sebutan yang ditujukan oleh ahlul ahwa wal hizbiyat. Mereka itu para ulama alhamdulillah ahlul Quran, ahlul athar, pengemban hadis Nabi SAW, yang membela sunnah Nabi SAW, yang menyampaikan sunnah Nabi SAW. Mereka itu ahlul ilm, ahli fatwa syariah yang fatwa-fatwanya dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dan jelas dari kitab dan sunnah, ijma dan qiyas. Mereka itu adalah pemelihara ad-din, ahlu taqwa dan wara insyaallah ta'ala. Dan apabila muncul seseorang dengan pendapat yang menyimpang dari sunnah atau pendapat yang bid'ah, mereka langsung mengarahkan anak panahnya kepada ahlul bid'ah seperti itu dan membongkar kebid'ahannya serta membantah subhat-subhatnya. Kata mu'alif selanjutnya, fahum walhamdulillah yunfuna an kitabillah tahrifal ghalin wa intihala al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin fa hubbuhum wallahi dinun wa imanun wa bughduhum hawa wa nifaqun wa ittiba'un li zakharifis syaitan na'udzubillahi min su'il munqalib wal khadalan. Mereka para ulama alhamdulillah menolak dari kitab Allah tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, menolak tahrif tentang kitab Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, atau menolak kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang batil, menolak takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Maka mencintai para ulama demi Allah adalah din dan iman. Maksudnya wujud dari ad-din dan keimanan. Membenci mereka adalah hawa nafsu dan kemunafikan serta mengikuti kata-kata hiasan syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya sikap kita dan hinanya sikap kita kepada para ulama. Berkata juga Imam Abu Utsman As-Sabuni ketika menjelaskan tanda-tanda ahlus sunnah. Kata Imam As-Sabuni, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa ansaruha wa awliyaiha wa bughduhum li a'immatil bidah walladzina yad'una ila an-nar wa yadulluna ashabahum ala daril bawar wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'is sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Kata Imam As-Sabuni, salah satu tanda-tanda ahlus sunnah adalah mencintai imam-imam ahlus sunnah, juga ulama-ulamanya, dan menolong sunnah serta para walinya. Juga salah satu tanda ahlus sunnah adalah benci kepada imam-imam ahlul bid'ah dan membenci orang-orang yang menyeru kepada neraka
dan menunjukkan para pengikutnya kepada darul bawar, kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi hati-hati ahlus sunnah dan telah menerangi hati-hati ulama ahlus sunnah itu dengan kecintaan kepada ulama ahlus sunnah sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat dari Imam Ahmad bin Salamah, bukan Imam Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad bin Salamah, dia berkata, "Qara'a alaina Abu Raja Qutaibah bin Sa'id kitab al-iman lahu, fakana fi akhirih, fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibus sunnah." Kata Ahmad bin Salamah, Imam Abu Raja Qutaibah bin Sa'id suatu saat membacakan kepada kami kitab Al-Iman karangan beliau sendiri, karangan Abu Raja. Maka di akhir kitab itu ada penjelasan, apabila engkau melihat seorang laki-laki yang mencintai Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Imam Syu'bah, Imam Ibnul Mubarak, Imam Abul Ahwas, Imam Syarik, Imam Waqi, Imam Yahya bin Sa'id, dan Abdurrahman bin Mahdi, maka ketahuilah orang-orang yang mencintai ulama-ulama yang tadi disebutkan, dia itu sahibus sunnah. Dia itu termasuk ahlus sunnah. Lalu masih perkataan Imam Ahmad bin Salamah, wa alhaqtu bi khatti tahtahu. Lalu aku menambahkan dengan tulisanku di bawahnya. Kata Imam Ahmad bin Salamah, wa Yahya bin Yahya wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim bin Ruhaywiyah. Falamma intahaina ila hadzal mawdi nadhara ilaina ahlun Naisabur wa qala haula'il qaum yabghaduna Yahya bin Yahya. Faqulna ya Aba Raja, ma Yahya bin Yahya? Qala rajulun salihun imamul muslimin wa Ishaq bin Ibrahim imamun wa Ahmad bin Hanbal indi akbaru man samaituhu kullahum. Lalu kata Imam Ahmad bin Salamah, aku menambahkan dengan tulisanku sendiri di bawahnya. Selain ulama-ulama yang tadi sebutkan, juga Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim. Tiga nama. Setelah kami selesai kepada materi ini, lalu orang-orang Naisabur memandang kepada kami dan berkata, ada suatu kaum yang membenci Yahya bin Yahya. Kenapa engkau tuliskan dalam kitab ini? Maka kami kemudian bertanya kepada Abu Raja, wahai Abu Raja, siapa Yahya bin Yahya itu? Kata Imam Abu Raja, Yahya bin Yahya itu seorang laki-laki yang saleh, imamnya kaum muslimin. Juga Ishaq bin Ibrahim, juga seorang imam besar. Juga Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pendapat saya, imam terbesar dari imam-imam yang aku sebutkan tadi. Gitu. Itu kata Syekh Abu Raja yang dikenal sebagai seorang ulama ahlul hadis di kalangan ulama ahlul hadis. Nah, setelah menjelaskan itu, Imam As-Sabuni kemudian berkata, wa ana al-haqtu bihaula'il ladzina dzakaru Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fahuwa sahibus sunnah min a'immati ahli hadis alladzina bihim yaqtadun wa bihadyihim yahtadun wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusihim ya'uddun wa fi atba'ihi wa fi ittiba'ihim atharahum yajiduna jama'atan akharin minhum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sa'id bin Jubair wa Zuhri wa Syu'bi ila akhir ma dzakara min ulama'i ahli sunnah. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, lalu aku pun menambahkannya lagi, menambahkan ulama-ulama yang disebutkan oleh Qutaibah Abu Raja tadi rahimahullah. Kata Imam As-Sabuni, barang siapa yang mencintai ulama-ulama itu, maka dialah sahibus sunnah, ahlus sunnah. Dari kalangan imam-imam ahlul hadis
yang mengikuti mereka, yang mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Lalu dari kelompok mereka sendiri, mereka terhitung para ulama, dan mereka pun mengikuti asar-asar mereka. Lalu mereka mendapati satu kelompok ulama lain, di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair, Imam Az-Zuhri, Asy-Syu'bi, dan ulama-ulama lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Yarhamukallah. Ini dikutip dari Aqidatus Salaf Ashabil Hadits halaman 108 yang disusun oleh Imam As-Sabuni tadi. Ini ulama-ulama zaman dahulu. Sekarang ulama-ulama yang masih hidup zaman sekarang disebutkan, qultu, aku berkata, kata muallif, wa ana aqulu aidan anna man ahabba ulama'ana fi hadzal zaman ahlal hadits was sunnah wa rafa'a manzilatahum wa hatta ala mujalasatihim wal iltifaf hawlahum fa huwa sahibus sunnah. وَمَنْ حَذَّرَ مِنْهُمْ وَأَبْغَضَهُمْ وَوَصَفَهُمْ بِأَوْصَافٍ مُنَفِّرَةٍ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ لِأَنَّ الطَّعْنَ بِهِمْ طَعْنٌ فِي الدِّينِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّحْذِيرَ مِنْهُمْ تَحْذِيرٌ مِنَ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ. Aku katakan juga, barang siapa orang yang mencintai ulama-ulama pada zaman kita sekarang ini, yaitu ulama ahlul hadis dan sunnah, dan mengangkat derajat mereka serta menganjurkan untuk bermujalasah dengan mereka. Bermujalasah itu berduduk-duduk dan kata orang Sunda, nyariung di sekitar mereka. Apa ngariung teh? Hah? Berkumpul mengumpul. Mengerumuni, berkerumun di sekitar mereka, berkerumun untuk mendengarkan ilmunya. Maka orang itulah sahibus sunnah, termasuk ahlus sunnah. Dan barang siapa yang mentahdzir mereka, mentahdzir itu artinya membuat orang takut kepada mereka dan belajar, dan membenci mereka, dan memberikan mereka gelaran-gelaran yang membuat orang lari dari para ulama itu, maka dialah sahibul bid'ah. Dan karena apa? Mento'an, menikam mereka sama dengan menikam ad-din dan as-sunnah. Mentahdzir mereka sama dengan mentahdzir ad-din dan as-sunnah. Sebab ad-din dan as-sunnah tentu saja harus dijelaskan dengan ilmunya para ulama, bukan dengan kebodohannya para juhala. Kata mu'alif, fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu asy-syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ali Asy-Syekh, wa Syekh Abdullah Al-Ghadiyan, wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mana tadi? Hafizahumullah. Wa Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullah. Wa Syekh Saleh Fauzan. Wa Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Saleh Sadlan. Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Abdul Muhsin Al-Ibad. Syekh Saleh Al-Abud. Syekh Hamad Al-Ansari. Syekh Saleh Al-Luhaidan. Syekh Saleh Al-Afram, Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Abdullah bin Jibrin, Syekh Saleh Ali As-Syekh, Syekh Abdullah Al-Qarawi, Syekh Abdullah bin Mani, Syekh Falih Al-Harabi, Syekh Abdullah bin Zahim, Syekh Ali ibnu Abdurrahman Al-Hudhaifi wa ghairuhum min ulama'ina wa masyayikhina wa talabatil ilmi wa du'at as-salafin fi hadzal balad أو في سائر البلدان العالم الإسلامي فاعلم أنه صاحب السنة فإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء ويصفهم بأوصاف منفرة فاعلم أنه صاحب بدعة. Demikian pula apabila engkau melihat seorang laki-laki yang mencintai syekh yang tadi disebutkan, ya, maka ketahuilah bahwa dia itu sahibus sunnah. Sebaliknya apabila engkau melihat seorang laki-laki yang membenci para masyayikh yang tadi disebutkan dan menggelari para ulama tadi dengan gelar-gelar yang membuat orang lari dari mereka, maka ketahuilah bahwa dia itu sahibu bid'ah, pengekor kebid'ahan. Lalu Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi setelah menyebutkan beberapa asar yang sudah kita jelaskan tadi berkata, wa ala hadza
ahadna fi asfarina wa awtanina kulla man yantasibu ila naw'in minal ilhadi wal bid'ah la yunzaru ila ta'ifatil mansurah illa bi ainil haqarah wa yusammiha al-hashwiyah. Kata Imam Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, berdasarkan asar-asar tadi, maka kita tetapkan di dalam safar-safar kita, di negeri-negeri kita, bahwa setiap orang yang menisbatkan diri kepada kebidahan-kebidahan yang tadi disebutkan, maka para pelakunya tidak akan melihat kepada ulama yang disebut dengan at-taifatul mansurah kecuali dengan pandangan yang menghinakan dan menamai mereka dengan sebutan al-hashwiyah. Ini ucapan Imam Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi ini dikutip dari kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis, juz yang ke halaman keempat. Insyaallah sebenarnya masih satu lembar lagi ini, tetapi waktu sudah habis. Tapi insyaallah satu lembar ini kita akan sertakan dengan pembahasan lanjutannya. Pasal ke-6 nanti akan dibahas tentang mauqifu ahlus sunnah minas sultanil muslim wa dzikru wasfil khawarij. Bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap sultan muslim. Baik sultan muslim terutama yang jair. Yang apa? Yang zalim. Yang jahat. Yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap para ulama ahlus sunnah. Dan insyaallah akan dijelaskan tentang sifat-sifat khawarij pada pasal yang ke-6 ini. Insyaallah ini akan kita kaji ahad yang akan datang bila tidak ada uzur. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Masih tersiksa 5 menit waktu untuk bertanya jawab bagi kita.